Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Ini tes CPNS-nya semakin mendegangkan ya teman-teman, karena Kemenpan RB sudah mengumumkan formasi secara umum yang akan diterima pada tes CPNS PPK maupun sekolah kedinasan nih pada tahun 2021. Jadi gak ada lagi alasan buat teman-teman bermalas-malasan ya. Oke, aku ingatkan kembali buat teman-teman yang misalkan nih, aku mau mulai dari mana nih dalam belajarnya. Itu mulai dengan Ayo CPNS ya teman-teman. Kalian daftar dulu Ayo CPNS karena ini affordable banget, dimulai dari 99.000 aja. Tapi aku sarankan kalian daftar paket platinum karena itu disertai dengan video penjelasan dari aku, dosen desa, dan Fandi AP. Kemudian ini kebetulan nih besok pendaftaran terakhir untuk ngabuburit TIU. Jadi ngabuburit TIU ini adalah bimbel khusus untuk TIU yang langsung diajar sama aku, dosen deso, dan pejuang pendidik dari Mas Arif. Jadi buat teman-teman yang belum daftar masih ada kesempatan untuk daftar, linknya semua udah aku cantumin di bawah di description boxnya ya teman-teman. Oke, dan yang nanyain buat bukunya untuk sementara sedang kosong, udah sold out kemarin. Insya Allah weekend kami buka open PO-nya lagi, jadi jangan khawatir ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang TIU lagi nih teman-teman, tapi yang belum pernah aku bahas sebelumnya, tapi katanya kemarin tuh ada yang keluar. Jadi ini tentang statistika ya. Jadi aku fokus ke rata-rata karena FR-nya itu memang cuma rata-rata yang keluar nih. Jadi statistika tuh ada banyak banget, luas banget, tapi kita fokus ke FR-nya aja ya. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa belajar ikhtiarnya. Kita langsung ke soalnya. Oke, kita mulai dari materi yang paling dasarnya nih teman-teman, dalam mencari rata-rata. Jadi misalkan kita ingin mengetahui rata-rata berat badan siswa di suatu kelas. Kita mengambil sampel misalkan sebanyak 8 siswa. Kemudian diukur berat badannya. Dari hasil pengukuran diperoleh data berat ke-8 siswa tersebut dalam ukuran kilogram sebagai berikut. Jadi ini 42, 45, 48, 52, 55, 49, 47, dan 46. Dari data di atas dapat dihitung rata-ratanya dengan menggunakan rumus rata-rata. Jadi apa sih itu rumus rata-rata? Rata-rata itu biasa disimbolkan dalam matematika dengan X bar kayak gini nih teman-teman. Dalam menghitung rata-rata, ini ada simbolnya sih, tapi ribet kalau aku tulis, nanti kalian bingung. Jadi aku tuangkan dalam bahasa aja ya. Kita menghitung jumlah datanya ini per berapa banyak data itu ya. Nah, jadi kita hitung 42 ditambah 45 tambah 48 ditambah 52 ditambah 55 ditambah 49 tambah 47 tambah 46 per banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini juga udah disebutkan ya sebanyak 8 siswa. Jadi ini per banyaknya data. Jadi itu cara menghitung rata-rata ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di tes CPNS nih, terus kalian mau menghitung ini dengan manual, itu tuh agak susah ya, karena kita nggak boleh pakai kalkulator. Bisa sih hitung manual, tapi butuh waktu gitu ya teman-teman. Jadi aku mau ajarkan triknya ke teman-teman kalau kalian mau menghitung rata-rata dengan cepat. Oke, aku kasih konsep dasarnya dulu di sini. Jadi misal nih ada bilangan 40 tambah 40 dibagi dengan banyaknya data 1, 2, itu akan menghasilkan 40 juga nih teman-teman ya. Begitu juga dengan 45 tambah 45 tambah 45 terus dibagi banyaknya data 1, 2, 3 dibagi dengan 3, itu hasilnya juga 45. Oke, jadi caranya menghitung ini dengan cepat, kita tetapkan satu bilangan dasar nih ya. Misalkan aku pakai 45, misalkan ya 45. Jadi kita hitung selisihnya aja. 42 dikurang 45 itu berapa? Minus 3 ya. Oke. 45 kurang 45 0. 48 45 plus 3, 52 45 7, 55 45 10, 49 45 4, 47 45 2, dan 46 45 itu 1 ya. Per 8. Nah, kita hitung nih, cara hitung cepatnya. Ini min 3 dan min 3 0 ya. Min 3 tambah 3 0. Terus ini juga enggak. Nah, kita lihat nih.
2 tambah 1 itu 3, 3 tambah 7, 10, 10 tambah 10, 20, tambah 4, 24. Jadi kita hitung seefektif mungkin. 24 dibagi 8. Berapa teman-teman? Oke, 3 ya. Tapi ingat, kita tadi nyimpen dasarnya sini 45 ya. Jadi rata-ratanya itu bukan 3 ya, tapi 45 ditambah dengan 3 ya. Jadi rata-ratanya sama dengan 48. Gitu ya teman-teman, cara mencari rata-rata dengan efektif dan cepat biar kalian bisa meminimalisir waktu yang digunakan nanti pada saat tes CPNS-nya. Oke, untuk soal berikutnya, ini masih tentang rata-rata ya. Dan ini tuh soalnya udah dimodifikasi alias udah kayak modelnya hot shots gitu. Bukan cuman sekedar mencari rata-rata, diberikan data, terus mencari rata-rata ya. Tapi tetap konsepnya yang kayak tadi. Oke? Nah, kita lihat soalnya. Edo telah melaksanakan UTS semester 3. Ia mendapatkan nilai 82 untuk IPA, 89 untuk IPS, 79 untuk Bahasa Indonesia, 87 untuk Matematika, dan A untuk Bahasa Inggris. Oke? Bila Edo mendapat nilai rata-rata 84, maka nilai A-nya itu berapa nih teman-teman? Oke. Jadi ini sudah diketahui rata-ratanya. Jadi kita tulis aja nih 84 sama dengan berapa ditambah berapa per berapa. Masih konsepnya sama yang kayak tadi ya. Jadi 82 ditambah 89 ditambah 79 ya, ditambah 87 ditambah dengan A per banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti per 5 gitu teman-teman. Oke, supaya gampang menghitung ini aku mau ambil nilai dasar 80 ya. Oke, jadi 82 kurang 80 itu 2, 89, 89, ini minus 1 ya. Oke, ini 7. Nah, jadi berapa nih teman-teman? Ini sama ini 6, terus 15 ya kan, tambah 2, 17. Oke, 17. Tapi ingat, kita tadi nyimpen 80. Ada berapa 80? 1, 2, 3, 4. 4 kali 8, 32. Berarti 320 ya. Tambah 17, 337. Gitu teman-teman ya. Jadi 337 ditambah, ingat A-nya. Ini ada 84 di sini per 5. Oke. Caranya untuk mendapatkan A, kita kali silang ya. 5 kali 8 5 kali 4 20 ya. 5 kali 8 40 tambah 2 420 sama dengan 337 ditambah dengan A ya. Ingat ya teman-teman, itu biasa ada yang bingung. A sama dengan B itu sama aja. B sama dengan A ya. Jadi kalau misalkan aku balik nih, 337 ditambah A sama dengan 420 itu sama aja ya. Jadi jangan bingung. Oke? Nah, jadi A-nya sama dengan 420 dikurang 337. Jadi A itu 10 dikurang 7, 13. Ini 12 dikurang 11 dikurang 3 itu berapa? 8 ya. Jadi A-nya sama dengan 83. Oke, teman-teman. Kita ke soal berikutnya. Berat rata-rata 15 siswa adalah 58 kg. Jika digabung dengan 10 siswa lagi, berat rata-ratanya menjadi 56 kg. Oke, berat rata-rata ke 10 siswa tersebut adalah, perhatikan teman-teman, di sini ada 15 siswa, terus berat rata-ratanya 58 kg. Datang lagi nih, digabung dengan 10 siswa lagi, dan berat rata-ratanya setelah digabung itu menjadi 56 kg. Jadi berat rata-rata ke 10 siswa tersebut adalah, kalau kalian menemukan soal seperti ini berarti soal tentang rata-rata gabungan ya teman-teman.
Oke, di mana soalnya rumusnya untuk rata-rata gabungan itu adalah X gabungan sama dengan rata-rata yang pertama dikali jumlah data yang pertama ditambah rata-rata yang kedua dikali jumlah data yang kedua per jumlah data yang pertama ditambah jumlah data yang kedua. Oke, dicatat ini ya teman-teman. Soalnya ini tuh biasanya ya keluar ya. Oke. Kita lihat nih apa-apa yang diketahui. 15 siswa ini tuh adalah jumlah data yang pertama ya. Kemudian 58 kg ini adalah rata-rata yang pertama. Jika digabung dengan 10 siswa lagi berarti 10 ini adalah jumlah data yang kedua. Nah, berat rata-ratanya menjadi 56 kg. Oke, berarti ini adalah rata-rata gabungannya. Setelah digabung rata-ratanya menjadi 56 nih. Nah, berat rata-rata ke 10 siswa tersebut. Berarti yang ditanyakan itu adalah rata-rata yang kedua. Kita langsung masukkan aja di rumusnya teman-teman. Jadi X gabungannya itu adalah 56 sama dengan 58 dikali dengan 15 ditambah dengan X2-nya nih yang dicari ya. Rata-rata kedua N2-nya itu adalah 10 per 15 ditambah dengan 10. 15 tambah 10 25. Nah, sekarang kita untuk mencari S2 kita kali silang nih teman-teman ya. Jadi 56 dikali dengan 25. Jadi 56 dikali dengan 25 sama dengan 58 dikali 15 tambah X2 dikali 10. Oke, bisa ya. Jadi kita hitung aja nih. 56 dikali 25 ini 1400. Teman-teman bisa hitung sendiri. Kemudian 58 dikali 15 ini 870-an. Oke, kita cek dulu biar lebih meyakinkan. 5 kali 8 40, 5 kali 5 25, tambah 4 29, 1 kali 8 8, 1 kali 5 5, 0 17. Nah, ya kan 870 ditambah X2 kali 10. Kalau kita mau mencari X2, kita pindahkan ini ke sini ya. Kemudian ini aku balik ya. Jadi ingat A sama dengan B itu sama aja dengan B sama dengan A. Jadi kalau aku pindahkan ke sini terus ke sini itu sama aja ya teman-teman. Jadi X2 dikali 10 sama dengan 1400 dikurang 870. Nah, ini berapa teman-teman? Caranya menghitung biar gampang tuh 1400 dikurang 800 kan 600 kan ya. Tapi di sini ada 70 lebihnya berarti dia berkurang menjadi 530. Oke. Jadi X2-nya karena di sini perkalian maka sini pindah menjadi pembagian. X2-nya sama dengan 53. Jadi rata-rata ke 10 siswa tersebut adalah 53 kg. Oke, bisa ya? Oke, kita ke soal berikutnya untuk pemantapan lagi nih. Rata-rata berat badan nih 20 anak 41,6 kg. Jika berat 2 anak tidak dihitung, rata-rata berat badan turun 1,6 kg. Rata-rata berat 2 anak tersebut adalah. Oke, ini masih sama ya sama yang tadi rumusnya yang digunakan masih tentang rata-rata gabungan. Tapi ini dimodif lagi nih teman-teman. Jadi itulah gunanya belajar TIU ya. Jadi kita belajar TIU untuk menemukan berbagai kemungkinan soal yang ada, untuk berlatih berbagai modifikasi soal yang ada. Jadi meskipun rumusnya cuma satu, tapi TIU tuh bisa dibolak-balik nih. Oke. Nah, jadi perhatikan rata-rata berat badan 20 anak sini 41,6 kg. Jadi kalau ada 2 anak yang tidak dihitung, rata-ratanya turun 1,6 kg. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah berapa sih rata-rata 2 anak ini? Nah, jadi 41,6 kg ini teman-teman adalah rata-rata gabungan kan setelah 2 anak ini dihitung. Oke, jadi kita terus diketahui dulu ya biar gampang. Jadi
X gabungannya itu sama dengan 41,6. Rata-rata yang pertama itu adalah sebelum dua anak ini dihitung. Kalau tidak kedua anak ini tidak dihitung, itu adalah rata-rata yang pertama. Jadi rata-rata yang pertamanya 41,6 dikurang dengan 1,6. Ya kan, berarti 40 kilogram. Bisa ya teman-teman. Kemudian N1-nya, jumlah anak yang dihitung nih di yang pertama ini adalah yang nggak ikut dua anak ini nih. Jadi 20 dikurang 2, 18. Bisa ya teman-teman. Kemudian rata-rata yang kedua, itulah yang ditanyakan ya, yang dua anak ini. Oke. Dan N2-nya itu adalah dua anak ini. Oke, gitu caranya analisis soalnya teman-teman. Nah, kita masukkan aja nih di rumusnya. Jadi X gabungan 81,6 sama dengan 40 dikali 18 ditambah X2 dikali dengan 2 per 18 tambah 2, 20. Oke, kita kali silang. Jadi 20 dikali dengan 41,6. Aku dalam kurung aja ya. 40 kali 18 nih. 4 kali 18 aja, terus tambah nolnya 1. 4 kali 8, 32, simpan 3. 4 kali 1, 4 tambah 3, 7. Jadi 720 ditambah X2 dikali 2 per 20. Enggak ada per 20, sorry. Soalnya udah di sini ya. Jadi 20 dikali 41,6. Cara gampangnya 20 itu kan 2 dikali 10 kan. Jadi 10 dikali 41,6, 416. 416 dikali 2 itu sama dengan 832 ya. Jadi 720 ditambah X2 kali 2. Ini kita pindahkan ke sini. Jadi 832 dikurang 720 sama dengan X2 kali 2. 832 dikurang 720 itu 112 ya teman-teman. Jadi X2 dikali 2. Jadi X2 sama dengan, karena ini perkalian pindah ke sini, 112 per 2 ini sama dengan 56. Jadi jawabannya adalah bagian C. Oke. Kita ke soal berikutnya. Jadi ini tentang masih rata-rata gabungan ya, tapi modelnya yang dicari beda lagi. Jadi setelah ini insya Allah semua akan lancar nih tentang rata-rata gabungan. Oke, kita lihat soalnya. Nilai rataan hitung pelajaran matematika dalam suatu kelas adalah 5,5. Jika ditambah seorang siswa baru dengan nilai 7,5, maka nilai rataan hitungnya menjadi 5,7. Banyak siswa dalam kelas tersebut. Oke, jadi kita analisis dulu nih. Yang mana rata-rata gabungannya teman-teman? Nah, nilai rataan hitungnya menjadi 5,7. Berarti rata-rata gabungannya itu sama dengan 5,7. Terus yang 5,5 ini apa? Nilai rataan hitung matematika dalam suatu kelas. Oh, ini yang awalnya ya. Berarti rataan awalnya itu 5,5. Kemudian jumlah siswa yang pertama itu kan nggak diketahui kan teman-teman, cuman rata-ratanya aja, berarti ini yang nggak diketahui. Kemudian jika ditambah nilai seorang siswa baru berarti N2-nya itu adalah 1 ya, ada 1 orang yang masuk. Kemudian dengan nilai 7,5 berarti ini nilai yang baru masuk nih, 7,5. Banyak siswa dalam kelas tersebut, kita cari N1-nya dulu nih. Oke, kita masukin aja langsung ke rumus. Jadi 5,7 sama dengan ini kali ini 5,5 N dikali N1 sama aja 5,5 N1 ditambah 7,5 dikali dengan 1. Jadi 7,5 dikali 1 kan 7,5 kan. Apa aku tulis aja di sini biar jelas. Per N1 ditambah 1. Oke, kita kali silang nih teman-teman, ini dikali ini sama dengan ini. Jadi 5,7 dikali N tambah 1 sama dengan 5,5 N1 ditambah 7,5.
Oh ya, kalau masih ada yang belum mengerti tentang ini tuh kali silang ya. Jadi A per B sama dengan C per D. Ini tuh dikali silang teman-teman. Ini dikali ini dikali ini. Jadi sama dengan A kali D sama dengan C dikali B gitu ya. Nah, ini nggak ada pengalinya karena di sini dianggap 5/7/1. Oke, bisa ya. Nah, kita kalikan ke dalam nih perkalian distributif. 5,7 dikali N, 5,7 N. Tambah 5,7 kali 1, 5,7. Nah, 5,5 N1 ditambah 7,5. Nah, kita kumpulkan yang sejenis ini dengan ini, terus ini dengan ini. Nah, kita pindahkan 5,5 ke sini, berarti 5,7 N1 dikurang, karena dia pindah ke sini jadi dikurang 5,5 N1 sama dengan 7,5, ini pindah ke sini jadi dikurang 5,7. Oke, 5,7 dikurang 5,5 itu kan 0,2 N1. Nah, 7,5 dikurang 5,7 itu sama dengan 1,8. Jadi N1 sama dengan 1,8 per 0,2 ya. Sama aja 18 bagi 2 itu adalah 9. Jadi ini N1-nya. Yang ditanyakan banyak siswa dalam kelas tersebut. Jadi 9 ditambah 1 orang. 9 tambah 1, 10 orang ya teman-teman. Oke, jadi 9 ditambah 1 orang. Oke, bisa ya teman-teman. Pesan dari aku teman-teman, semoga kalian paham, semoga bisa dicerna nih buat teman-teman. Dan ingat, aku selalu insya Allah kasih PR ke teman-teman supaya bisa praktek juga nih. Dan ini PR-nya silahkan kalian screenshot. Oke. Dan buat yang mau lihat pembahasannya, semua PR-PR yang aku bahas itu ada di Instagram aku ya. Kalian follow aja Instagram aku @vr_makfira. Ini dia. Oke, biasanya aku bahas di story. Oke. Itu aja sih. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on my next video and bye.